طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini di Majlis Al-Anwar. Alhamdulillah, kenikmatan yang tiada terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam ini saudara kita yang bernama Julenas. Susah juga namanya. Julenas. Jadi pada malam ini alhamdulillah beliau mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini bersama kita semua dan kita semua saksi, beliau akan mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, Allah berkahi beliau. Kira-kira boleh ada pertanyaan, apa yang menyebabkan atau ada satu sebab bisa pengen masuk ke Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih ke merasa kebersamaan aja kalau di Muslim. Seperti itu. Ya. Sudah lama kenal Islam? Kurang lebih 2 bulan. Asli dari mana? Papua. Asli dari Papua, Masya Allah. Memang tinggal di Papua? Iya. Saya pernah dakwah di Kaimana. Dekat. Ya. Memang 50-50, artinya 50% Islam, 50% tidak Islam di sana. Betul. Kaimana. Baik, kita bantu semuanya untuk beliau ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mudah-mudahan kita semua menjadi saksi ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita Allah tambahkan keislaman kita, ditambahkan terus umat-umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Silahkan dipegang. Ikuti saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kan Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad utusan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, antum sekarang sudah ikhwan kita, beliau sekarang sudah beragama Islam. Insyaallah sedikit demi sedikit belajar tentang salat. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik terus. Amin. Allah kuatkan keimanan kita, keimanan beliau dekat kepada Allah, dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah beliau selalu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan duduk sini. Alhamdulillah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kerahmatan dari Allah, yang pada malam yang mulia ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara tablik akbar Cinta Negeriku bersama Majelis Al-Anwar dan saya Muhammad Syihab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan tablik akbar kita tablik akbar yang bermanfaat, dijadikan tablik akbar kita menjadi tuntunan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqahu an wa huwal musta'anu wa alihi tuklan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin al-muallimil akbari wa manba'il ulumi wal irfan wa alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjihi linashil ilmi fi kulli zamanin wa makan. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulki dayan, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bagi lana, selayaknya bagi kita umat Islam punya rasa kasih sayang, punya rasa cinta, punya rasa peduli akan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa alihi. Tentunya kita pengen tahu apa sih makna kasih sayang sesungguhnya itu seperti apa. Arti kasih sayang menurut ajaran Allah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa alihi itu seperti apa? Ini tumben malam ini nih perempuannya lebih banyak dari laki. Ya. Orang laki kerjanya sampai malam kali. Ya. Dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad, Nabi katakan la yadkhulul jannah illa rahim. Orang itu kata Nabi tidak akan bisa masuk surga illa rahim kecuali punya sifat kasih sayang, cinta. Tahabbuna fillah, artinya cinta dan kasih sayang sesama manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau katakan la yadkhulul jannah. Orang itu tidak bisa masuk surga kata Nabi illa rahim kecuali dia punya sifat rasa kasih sayang. Tadi dikatakan oleh saudara kita yang baru kebersamaan. Bagus. Merasa nikmat dengan kebersamaan. Tapi ada yang lebih penting. Sahabat bilang sama Nabi, kata sahabat, waqalu ashabun Nabi. Maka sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, kulluna rahim. Kata sahabat Nabi ini bilang sama Rasul, kan Nabi bilang, yang tidak masuk, orang itu tidak masuk surga kecuali punya sifat rahim. Maka sahabat semua serentak berkata, dia katakan, ya Rasulullah, kulluna rahim. Kami ini semua punya sifat kasih sayang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisar rahim man yarham nafsahu walakinar rahim man yarham nafsahu wa ghairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan laisar rahim. Orang itu tidak bisa dikatakan punya sifat rahim, punya sifat kasih sayang,
alladzi yarham nafsah, yang baru cuma bisa kasih sayangnya diri dia doang. Baru bisa mencintai diri dia saja, itu belum dikatakan orang punya sifat kasih sayang. Maka apa kata Nabi? Walakinir rahim, akan tetapi yang dinamakan orang punya sifat kasih sayang, alladzi yarham nafsahu wa ghairah. Dia bisa menyayangi dirinya dan menyayangi orang lain, itu baru dikatakan orang mempunyai sifat kasih sayang. Jadi sama apa yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istilahnya kalau kita masak di rumah itu, air kuahnya itu dibanyaki kalau sampai baunya itu tercium ke tetangga. Sampai kebersamaan seperti itu. Kita punya tetangga, kita masak, oh Masya Allah, kan kalau masak ikan asin itu 70 meter kebauan. Ya, walaupun kita pas-pasan, walaupun sepotong, namanya kebersamaan, mungkin kasih tetangga kalau memang mereka mau. Dan kita kasih juga memang yang kebetulan, jangankan makan daging, ikan asin aja jarang nemu. Kan kita tahu keluarga kita. Sampai seperti itu yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Ini kita ini ikhwan, kita ini saudara se-Islam, kita ini saudara yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita yang saudara mencintai daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Sampai Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib itu bilang seperti ini. Sayyidina Imam bin Abi Thalib bilang, kalau kita punya ikhwan, kita punya saudara itu banyak, ratusan, misal ratusan ribu saudara kita sekarang lewat chatting, lewat internet, lewat segala macam media sosial kan, sahabat kita bisa 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Itu kalau urusan ikhwan sedikit bukan banyak. Tapi kalau musuh satu saja sudah banyak dikategorikan. Kalau kita punya ikhwan itu walaupun banyak puluhan ribu, jutaan kita punya saudara ikhwan, itu masih sedikit. Perlu tambah lagi saudara, perlu tambah lagi persamaan, perlu tambah lagi ikhwan. Tapi kalau punya musuh, satu musuh saja kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, itu sudah sangat banyak dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan untuk selalu berbuat baik, selalu berakhlak yang baik, budi pekerti yang baik, budi pekerti yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, adab sesuai dengan adab baginda Nabi besar Muhammad, akhlak sesuai dengan akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Para pemirsa MNC Muslim dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam acara Tablik Akbar Cinta Negeriku bersama Majelis Al-Anwar, alhamdulillah kita sudah kedatangan guru-guru kita yang kita inginkan istifadah, mendapatkan manfaat daripada perkataan-perkataan nasihat-nasihat beliau. Yang pertama, kita mintakan kepada Al-Ustadz Hamdani. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mukarramun, para alim ulama, para asatiz, khusus guru kita bersama Al-Habib Muhammad Syihab, hadirin hadirat sekalian, jamaah Tablik Akbar Cinta Negeriku MNC Muslim yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di tempat yang mulia ini kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan. Berkah umur kita, berkah rizki kita, berkah hidup kita. Ziyadatul khair, bertambah terus kebaikan-kebaikan kita. Amin ya Rabbal. Subhanallah, saya senang ini untuk yang kedua kali. Saya bisa hadir bersilaturahmi bersama guru kita bersama untuk mengisi tausiah. Tadi sudah ada saudara kita menyatakan dirinya masuk ke dalam agama Islam. Tema saya tentang iman. Allah Subhanahu wa ta'ala telah begitu banyak memberikan nikmatnya. Nikmat terbesar yang Allah berikan, karunia terbesar, anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman wal Islam. Nikmat-nikmat yang lain tidak punya makna banyak, tidak berguna jika tidak ada nikmat iman. Nikmat inilah yang menghantarkan kita menempati apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala, menempati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat saudara kita. Mudah-mudahan bersama kita, amin, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami Allah, summa istaqamu, kemudian mantap di hatinya, dia bawa sampai akhir hayatnya, sampai menghadap Allah. Tidak tergoyah, tidak mengikuti aliran-aliran sesat. Tetap imannya dibawa sampai menghadap Allah. Ketika dia meninggal, tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat turun, membisikkan di dalam dekat telinganya. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Wahai hamba Allah yang beriman, jangan sedih, jangan takut. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah beri kabar gembira dengan surganya Allah yang telah dijanjikan kepada hamba-hamba yang beriman. Subhanallah. Maka pantas hadirin ibu-ibu sekalian, jika kita banyak-banyak bersyukur. Sebagai seorang muslim banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya lantunkan Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Azka salati li Rasulillah. Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, ya Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, la ilaha illallah.
Segala puji bagi Allah. Syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar iman kita yang terus bertambah, meningkat. Kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun seperti harga dolar. Harga dolar sekarang lagi naik, tapi harga emas lagi turun. Ya Bu ya, harga emas lagi turun. Kalau mau beli sekarang. Bagaimana supaya iman kita terus konstan, meningkat terus, bukan turun. Kata para ulama, banyakin hadir ke majlis-majlis ilmu. Banyakin hadir ke majlis-majlis zikir seperti hari ini. Banyakin hadir ke majlis-majlis taklim ibu-ibu. Dan banyakin dengerin tausiah para ulama, para habaib. Baca buku-buku agama, insya Allah iman kita bertambah. Jadi tidak tergoyahkan. Bentengi diri kita dengan iman. Jika kita membaca Al-Quran. Ada satu kisah seorang Yakub. Nabi Yakub ketika mendekati ajalnya. Dan itu termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, bisa kita lihat, bisa kita tadabbur di ayat 133. Apa yang dipesankan Yakub kepada anak-anak? Dan apa yang dipesankan kita ketika kita meninggal? Kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu tidak menyaksikan ketika Nabi Yakub mendekati ajalnya? Dia berkata kepada anak-anaknya, wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kau sembah sepeninggalku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishaq ilahan wahida. Rabb yang esa wa nahnu lahu muslimun. Dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Begitu subhanahu, begitu mantapnya keimanan ini. Diperhatikan betul oleh para orang tua, termasuk di dalamnya Nabi Yakub. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mau meninggal, yang kita tanyakan, nak, itu warisan ayah di sana jangan dijual ya. Yang ditanya tanah ya. Mata kuluna min ba'di, apa yang kau makan setelah aku? Bukan mata buduna min ba'di. Mudah-mudahan yang hadirin semua imannya meningkat, amin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Mudah-mudahan kita selamat fid dunya wal akhirah. Karena waktu jua, afwan ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MNC Muslim dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi guru kita Ustaz Hamdani, beliau pun menyinggung yang terakhir seperti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan izzal maut al-mautu alal Islam. Kesempurnaan kebahagiaan orang meninggal dunia itu bisa meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah matikan kita husnul khatimah.
Allah matikan kita dalam keadaan iman. Allah matikan kita dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal. Para pemirsa MNC Muslim dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam acara Tabligh Akbar Cinta Negeriku bersama Majelis Al-Anwar. Selanjutnya kita akan dengarkan ceramah agama dari guru kita Ustaz Umar Faruk. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil munazzahil karim. وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اللهم فصل وسلم وشرف وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد القائل لا يؤمن أحدكم حتى yatba'u hawahu lima ji'tu bih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulama'ana al-kurama wa habaibana syurafa, segenap guru-guru kita di majlis yang kita cintai ini, yakni Majlis Al-Anwar, dan akhas kepada yang sangat saya muliakan Murabbi Ruhina Al-Habib Muhammad Sahab, mudah-mudahan senantiasa disehatkan lahir batinnya, amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kehadiran guru-guru kita mampu untuk mengambil manfaat daripada ilmu-ilmu yang disampaikannya. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segenap pecinta dakwah ilallah, para pecinta majlis-majlis yang dicintai oleh Rasulullah, yakni khususnya di Majlis Al-Anwar, baik yang hadir secara langsung di majlis ini maupun yang setia menantikan kehadiran acara ini di depan televisi dimanapun Anda berada, yang semuanya saya berharap mudah-mudahan
senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tadi di ayat yang saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allah bertanya kepada kita, yang mana pertanyaan itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Nabi, orang yang paling aku cintai, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kami memberitahu terhadap kalian siapa orang-orang yang paling rugi amalnya di dunia ini? Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yakni orang-orang yang mana di dalam kehidupan dunia tidak menempuh jalan yang lurus, tidak menempuh jalan yang diridhai oleh Allah, dia menempuh jalan yang lain sehingga tersesat jalan hidupnya. Akan tetapi dia menyangka apa yang dilakukan itu adalah sebaik-baiknya jalan. Terasa indah baginya apa yang dilakukan itu, sehingga orang ini semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini, era ini, subhanallah, begitu banyak orang-orang yang seperti ini. Sekarang yang lagi up to date sekarang ini, ya, ada kelompok yang ingin diakui, yang disebut sebagai LGBT atau LGBT. Apa itu LGBT? Sudah hafal semuanya? Lesbian, gay, apa lagi? Bisexual, transgender. Ya. Ini kelompok-kelompok ini, subhanallah, menuntut kepada pemerintah sekarang ini untuk apa? Untuk diakui komunitasnya. Bahkan tuntutan mereka pada nantinya, mereka menuntut agar pernikahan sejenis yang mereka lakukan bisa dicatat di di KUA, kantor urusan agama. Ini Pak, ini termasuk apa? Termasuk orang-orang yang sesat jalan hidupnya, tetapi merasa benar. Betul. Padahal saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah subhanallah ribuan tahun yang lalu sudah menggambarkan tentang kejadian yang pernah menimpa pada kaum Lut, yang mana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innahum qaumum musrifun. Mereka adalah umat-umat yang melampaui batas. Mereka orang-orang yang melampaui batas. La ta'tuna syahwatan min dunin nisa. Mereka melampiaskan nafsunya min dunin nisa, bukan kepada pasangan yang diridhai oleh Allah, tetapi kepada sesama laki-laki, sesama jenis. Nah, ini yang berusaha untuk dilegalkan sekarang. Allah ya Karim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini juga sudah diridhai oleh lembaga dunia yang bernama WHO, bahwasanya katanya ini bukan merupakan penyimpangan yang seperti ini. Sudah diadakan penelitian secara ilmiah bahwasanya LGBT ini bukan merupakan sebuah penyimpangan. Ini natural, pasti ada dalam diri manusia katanya. Bukan merupakan penyimpangan. Nah, maka oleh sebab itu mereka dengan alasan apa? Membela hak asasi manusia, berusaha untuk masuk ke negeri kita tercinta ini agar bisa diakui keberadaannya. Dia nikah sesama jenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan dia menikah, biar masuk ke dalam catatan KUA. Na'udzubillah. Kira-kira ini apa namanya? Normal apa abnormal? Abnormal. Saya katakan begini. Kalau ada orang ya, dia pakai sendal nggak mau kanan kiri, padahal kakinya kanan kiri ya.
Dia kalau mau beli sendal tuh, beli sendal, Pak. Ada sendal nggak, Pak? Yang kanan semua tapi. Ya, dia maunya pengen yang kanan semua. Kemana-mana nggak mau dia pakai kanan kiri, pengennya kanan semuanya. Kira-kira sama orang yang ngelihat normal nggak ini orang? Hah? Normal nggak? Nggak normal. Yang normal itu kalau kanan pasangannya kiri, kalau laki-laki pasangannya perempuan. Kalau atas ada bawah, ada cakep, ada mancung, ada pesek, ada tinggi, ada pendek, kenceng banget, lihat saya lagi. Begitu Allah ciptakan berpasang-pasangan semuanya dengan pasangan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mengikuti hawa nafsunya. Betul-betul. Makanya nafsu itu kalau terus dituruti, tidak dicegah dengan sendirinya, tidak berusaha untuk dicegah, maka akan menjadi pembunuh dalam dirinya sendiri. Betul-betul. Mungkin disebutkan oleh di dalam burdah itu sering kita sebutkan, sering kita baca. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri'an nasamma fi dasami ya rabbi bil baligh maqam واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم يا ربي بال واغفر لنا Ya wasi'al karami. Begitu banyak hal yang indah dalam pandangan nafsu. Hal yang indah dalam pandangan nafsunya membuat dia terjerumus untuk senantiasa mengkonsumsinya. Sehingga yang terjadi apa? Dia tidak menyadari kalau di dalamnya ternyata menyimpan racun yang mematikan bagi dirinya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, selamatkan diri kita. Luruskan hati kita, bimbing nafsu kita agar sejalan dengan apa yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah, tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang terkecuali apabila nafsunya sudah mengikuti terhadap apa yang aku bawa untuknya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dan mudah-mudahan keluarga kita pun semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadaniyallah wa iyyakum ajma'in. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MNC Muslim dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi guru kita Ustaz Umar Faruk telah menyampaikan kepada kita, teringat dengan apa yang dikatakan Imamul Haddad alaihi rahmatullah. Zamanun ukisat ahwaluhu saral wajhu fi haddil gafa. Sayyidina Imam Haddad alaihi rahmatullah, beliau mengatakan zaman sudah terbalik. Orang sudah tidak bisa membedakan mana muka, mana belakang. Ra'al haq ala suratil batil wa ra'a batil ala suratil haq.
Melihat yang batil, dia bilang bagus itu hak. Dan melihat yang hak, betul-betul itu hak, dia katakan batil. Makanya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, salah satu orang sifat yang dikejar sama syurga, yang ditakuti sama neraka jahanam. Ada sifat yang kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, dia dirindukan sama syurga, kemudian dijauhi sama neraka jahanam. Beliau mengatakan, man arafal haq fa'atba'ahu. Kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan orang yang kenal hak, yang betul itu hak, fa'atba'ahu, bukan hanya kenal, tapi dia ikuti yang betul tersebut. Itulah dia dirindukan sama syurga dan dijauhkan dirinya dari neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan Allah tuntun selalu jalan kita, jalan yang istiqamah sesuai dengan jalannya Allah dan jalan daripada baginda Nabi besar Muhammad. Para pemirsa MNC Muslim dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita dengarkan ceramah agama dari guru kita, yaitu Kiai Haji Dr. Andes Fathullah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Ibni Abdillah al-Ghaim bihukukillah miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'd. Fayaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul aliyul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa terkecuali yang semoga kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wabil khususil khusus akhina fillah adda illallah al-mahbufina jami'an. Guru kita yang amat sangat kita cintai, kita hormati, kita muliakan Al-Habib Muhammad Syahab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Disehatkan badannya, amin. Diberkahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita beruntung hadir di Majlis Ta'lim Al-Anwar yang dipimpin oleh guru kita Al-Habib Muhammad. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah bahwa sisa-sisa umur kita ini kita isi dengan amalan-amalan yang baik. Betul apa tidak? Karena di dalam Al-Quran dikatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
Kira-kira pada hafal apa enggak tuh? Hah? Alhamdulillah. Tukang ngaji masa enggak hafal? Yang artinya paman kana, maka barang siapa yang ada yarju, berharap, ingin liqa'a rabbih, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fal ya'mal amalan sholihan. Maka hendaklah kita ini beramal dengan amalan yang baik. Kita semua hidup di alam dunia ini tanpa terkecuali apapun jabatan kita, status sosial kita. Kita ini semua bakal pulang ke negeri akhirat, alias kita meninggal dunia. Hati-hati nih. Umur kita semua yang nggak ada yang tahu, betul apa tidak, saudara-saudara ya? Apa saudara-saudara duluan, saya belakangan? Atau saya belakangan, saudara-saudara duluan? Itu sirrun min asrarillah. Satu rahasia dari rahasia Allah Subhanahu. Makanya di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah karangan Al-Imam Hashim Bik di sana dikatakan bahwa malaikat Jibril pernah berpesan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mubarighah wa'mal ma syi'ta fa innaka majiyun bih." Yang artinya isma syi'ta, hiduplah kamu sesuka kamu. Silakan aja ente mau hidup, mau jadi preman ayo, mau jadi perampok ayo, copet silakan. Siapa yang mau larang? Betul apa tidak? Kita mau jadi copet, yang larang siapa? Enggak ada. Silakan hidup sesuka kamu. Isma syi'ta fa innaka mayyitun, hidup sesuka kamu. Ya. Fa innaka mayyitun, satu saat kita bakal meninggal dunia. Makanya di dalam hidup kita di alam dunia ini mesti kita isi dengan iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa tidak? Iman penting, takwa penting. Nanti di akhirat, di saat manusia akan dibangkitkan oleh Allah, tidak ditanya berapa banyak harta yang kamu miliki, berapa banyak jabatan yang kamu miliki, tapi iman kita yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita nggak ada, saudara-saudara, biar kita hidup di alam dunia ini, banyak harta, jabatan luar biasa, besok bakal digodok sama malaikat. Tahu digodok, disiksa, naudzubillah min. Makanya iman mantepin nih, akidah kita perkuat. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, ini kalimat fi'il amar, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan di masjid kelihatannya sopan, kelihatannya khusyuk, keluar dari masjid tingkah lakunya kayak setan dan iblis. Ada nggak yang begitu tuh? Ada nggak? Mana orangnya? Gua kepel loh. Banyak Pak begitu. Orang di masjid, Masya Allah, kayaknya khusyuk, ibadahnya khusyuk. Begitu keluar dari masjid, Masya Allah, tingkahnya udah kayak iblis. Dia pikir Tuhan kagak ada kali. Allah Subhanahu wa taala di mana aja ada, betul apa tidak? Di depan kita ada Allah, di belakang kita ada Allah, di samping kita ada Allah. Kita mesti waspada. Makanya oleh karena itu malaikat Jibril pernah berpesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun." Cintailah olehmu apa saja di alam dunia ini. Karena apa-apa yang kita cintai ini bakal berpisah, saudara-saudara. Bini kita walaupun cantik jelita kayak bidadari surga, betul apa tidak? Ini bini ente cakep apa enggak? Bini kita yang begitu cakep, kalau kita meninggal dunia, walaupun kita janji tadinya masih pacaran, Neng, gue cinta banget sama lu sehidup semati, bohong. Bohong. Nggak ada, saudara-saudara.
Suami meninggal dunia, istri kagak mau ikut. Istri meninggal dunia, suami kagak mau ikut. Ngapain? Makanya ada nyanyian. Walaupun engkau cantik jelita, Israel datang. Terusin dong. Gue lupa jadinya. Gara-gara Ustaz Hanafi ini musuh bebuyutan. Ada yang hafal apa enggak tuh? Walaupun engkau cantik jelita, Israel datang menyabut nyawa, suami menangis sebelah mata sambil pikirkan janda yang kaya. Itu dunia relatif, Bu. Coba kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Nih yang abadi, yang mutlak, yang absolut. Sampai di hari kiamat nanti cinta kita betul-betul dijunjung tinggi oleh Allah. Makanya di dalam hadis dikatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu, kata Rasulullah, hatta akuna, sehingga ada aku engkau lebih cintai dari keluarga engkau. Allahumma shalli wa sallim alaih. Makanya di dalam surat Al-A'raf, orang yang mendapat keberuntungan itu hadirin bukan orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak. Di sana dikatakan falladina amanu bihi wa azzaru wa nasaru wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kata Allah, falladina amanu, mereka orang yang beriman kepada Nabi kita Muhammad. Wa nasaru, menolong Rasulullah, syariatnya kita tolong, agamanya kita tolong. Wa azzaru, orang yang membesarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya alhamdulillah kita di Indonesia, Masya Allah, Maulid sampai sekarang belum habis-habis juga, sampai bulan Maret. Coba kalau kita lihat nih, bulan Rabiul Awal, kiai-kiai kita lihat badannya, romanya gemuk-gemuk banget, saudara-saudara ya. Makan kembuli melulu. Saya punya gula, kagak boleh sama dokter makan nasi banyak-banyak. Selesai acara Maulid jam 12 malam, kembuli siap, kita makan, kita kagak makan, kepengen. Ntar katanya kalau dimakan jadi penyakit, terpaksa gua makan juga senampan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penyakit mah jangan dipikirin, urusan Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau kita sakit yang ngobati siapa? Allah. Yang penting kita banyak ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun nggak pernah dapat penyakit gawat, nggak kayak kita. Ini sekarang kan penyakit macam-macam penyakit. Penyakit macam-macam. Kalau dulu kan bisulan sama korengan doang. Sekarang Masya Allah ada darah tinggi, ada lever, ada stroke, Masya Allah. Itu orang yang punya penyakit begitu dosanya kebanyakan. Karena apa? Nggak pernah ingat kepada Allah, nggak pernah bersyukur kepada Allah. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Kalau seandainya kalian bersyukur dengan nikmat anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita, la azidannakum, ditambahin. Ini kita alhamdulillah termasuk orang yang bersyukur. Karena apa? Memanfaatkan kesehatan kita dengan ibadah kepada Allah. Betul apa tidak? Ada orang yang hidupnya nggak kenal masjid, nggak kenal musola, nggak kenal kiai. Banyak. Di sini ada nggak orangnya? Kenal kiai kalau giliran keluarganya mau mati, baru saudara-saudara. Kiai diibaratkan seperti kayak payung di musim hujan. Kalau musim hujan dipakai, nggak musim hujan dilemparin tuh payung.
Naudzubillah min, bagaimana hidupnya nggak berkah, bagaimana hidupnya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu. Makanya kita alhamdulillah di Indonesia ini, masya Allah Pak, terus maaf nih saya karena saya cinta sama beliau ini Habib, ya. Udah saya lagi kurang sehat. Satu begitu saya mau ngingetin besok nih, jangan lupa Maulid tanggal 14 Februari ya. Pada datang semua, saya udah masak kembuli, insya Allah, amin. Saya kasih makan insya Allah. Ada yang kagak doyan kembuli ada? Ada nggak? Ada semua. Iya, itu namanya orang goblok kagak doyan kembuli. Ada orang Maduren kagak doyan, goblok amat Maduren kagak doyan. Itu kan makanan enak. Betul apa tidak? Kulu washrabu wala tusrifu, makan aja. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan insya Allah ente mencret. Betul apa tidak? Makan semua nikmat dari Allah. Makanan makan semua emang buat kita. Allah kasih makan nikmat. Makanan ini buat kita semua. Malaikat kagak doyan makan. Malaikat kagak doyan kawin. Ente pengen kawin tambah 2. Tambah 2. Mau 3 silakan. Kalau kuat. Kalau saya kagak kuat. Saya diancam sama bini saya. Pengen tahu abang ya kawin lagi gue kemplang nih. Ya alhamdulillah saya istiqomah, ya enggak. Ya, suami takut istri. Nah ini iman penting nih, akidah kuat. Makanya tadi awal ayat pertama, tadi dulu sedikit lagi ya Pak ya. Udah diselesaiin aja. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kata Allah, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu resep yang dapat menyelamatkan kalian daripada azab Allah. Kita pengen hidup selamat dunia dan akhirat, betul? Yang pertama tu'minuna billah, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, berjihad dengan harta kekayaan kita, insya Allah kita akan menjadi beruntung manusia dunia dan akhirat. Saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu yahdi ila sawa'is sabil, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MNC Muslim dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa MNC Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam acara Tablik Akbar Cinta Negeriku bersama Majelis Al-Anwar tadi, guru kita Masya Allah Al-Ustaz Dr. Andes G. Haji Fathullah, yang intinya ada seseorang bertanya kepada seorang imam yang bernama seorang zahid, seorang tasawuf, Syekh Ali ibn Bashar. Beliau ini ditanya, kaifa tarigun ilallah subhanahu wa ta'ala. Beliau ini ditanya, Syekh Ali ibn Bashar, beliau ditanya, bagaimana sih jalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bagaimana? Beliau mengatakan, kama asaita sirran tuti'uhu sirran. Kata Syekh Ali bin Bashar, beliau mengatakan, sebagaimana engkau mampu bermaksiat, engkau rahasiakan bermaksiat kepada Allah, begitupun taat kepada Allah, harusnya engkau lebih mampu taat kepada Allah dan dirahasiakan taatnya kepada Allah. Jadi seandai kata kita mampu, kan kita kalau maksiat malu, kita umpet-umpetin maksiat. Tapi kalau baca Quran atau sholat, apalagi depan mertua, lama sholatnya. Ya. Bukan seperti itu. Kita mampu untuk bermaksiat sirran, maka ibadahlah kepada Allah sirran, maka maksiatnya akan hilang. Ada lagi ulama mengatakan, ihdharu, berhati-hatilah min maksiatis sir, fayatika uqubatas sir. Ya. Kata ulama atau ulama-ulama tasawuf, mereka mengatakan, hati-hatilah kalian ngumpet-ngumpetin bermaksiat. Artinya tidak pengen tahu orang maksiat sir dalam keadaan rahasia. Hati-hati. Uqubah Allah, siksaan Allah pun datang sir kepada kalian. Rahasia kepada kalian. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita.
Allah baikkan daripada jalan kita. Amin amin ya rabbal. Baik para pemirsa MNC Muslim dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam acara Tablik Akbar Cinta Negeriku bersama Majlis Al-Anwar. Selanjutnya kita akan mendengarkan ceramah agama dari guru kita, yaitu Ustadz Abdurrahman Jailani atau sering disebut Ujai. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati dan sama kita muliakan guru kita tercinta, Al-Mukarram wal Muhtaram Habibun al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Syahab. Semoga Allah Ta'ala selalu senantiasa menjaga beliau, memanjangkan umurnya, memberkahi beliau dunia dan akhirat. Begitupun kepada guru-guru kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita selalu senantiasa mendengar dari guru-guru kita, di mana hampir keseluruhan hadis-hadis yang berkenaan dengan akhir zaman, tanda-tanda yang dikabarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hampir bahkan bisa dikatakan telah ada semuanya di zaman kita saat ini. Betul apa betul? Jadi kalau kita rentetin, susun satu-satu, itu hadis yang berbicara tentang akhir zaman, tanda-tandanya semuanya sudah komplit di zaman kita. Nah, salah satunya kalau Al-Fakir tidak salah terdapat di dalam kitab Nasaihul Ibad. Ini yang paling miris. Ini yang paling pokok untuk menjadi perhatian untuk kita sebagai umat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kata Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Nanti akan datang di akhir zaman di mana umatku itu mereka semuanya kalau ditanya cinta sama Nabi jawabnya kompak. Sayang sama Nabi enggak? Sayang. Cinta sama Nabi? Jangan ditanya. Islam enggak? 7 turunan 7 tanjakan. Semuanya Islam. Betul apa betul? Tapi pada prakteknya mereka meninggalkan, yaitu para alim ulama. Bahkan di sini dikatakan minal fuqaha'i, minal ulama'i wal fuqaha. Ulama sama fuqaha. Double tuh. Padahal kalau bicara ulama udah bisa masuk ahli fikih, betul ya? Assalamualaikum. Masih hidup. Lemes banget pada roman-romannya ya. Kalau bicara ulama kan sebetulnya udah umum ya Bu ya. Bu, di belakang kelihatan nggak? Gantengan mana saya sama Habib Muhammad? Iya guru lo. Ya gue sih ngalah aja dah. Jadi
Kalau kita melihat di akhir zaman ini ternyata betul. Loh, kenapa ada penekanan minal ulama'i wal fuqaha? Karena persoalannya orang jadi orang alim yang ahli fikih nggak gampang. Orang sekarang, mohon maaf lahir batinnya, kalau tibang yang namanya ngaji tapi jiping, kira-kira ama yang ngaji sorogan. Tahu sorogan gak ente? Muke ketemu muke. Mana muke lo? Ini muka ketemu muka guru kita. Sorogan tuh. Kayak baca Quran gitu ya. Terus kemudian juga baca apa lagi tuh? Kitab, nahu sorob, belajar gitu ya. Fikih yang bebetulan, dikupas semua-muanya dari bab toharo sampai habis. Ketimbang ngaji model macam kayak begini nih, orang lebih demen mana? Assalamualaikum. Mengongah aja lo kalau ditanya. Lebih demen mana? Jiping, ngaji sambil ngopi. Kenapa? Karena nggak pakai pikiran. Otak nih nggak terlalu bekerja gitu kan. Ya tibang denger doang. Itu juga udah bagus. Ada yang modelnya masuk kanan, kuping kanan, terus kagak mentog lagi dia. Kalau keluar kuping kiri masih mending, masuk blebos begitu ya. Kalau ini mah deng-deng mental lagi dia. Tapi masih mau majelis ilmu, masih mau duduk di mari ngelihat wajah ulama, itu juga udah ada keutamaannya. Yang cilaka udah jiping kagak mau, apalagi yang namanya ngaji sorogan. Ditinggalin ulama. Omongan-omongan ulama udah nggak didengar. Alah, ujai. Ujai lu dengerin gitu. Ya emang kalau saya mati bang orang bodoh. Tapi kalau sekelas Habib Muhammad, yang kalau ngomong dalil semuanya dari A sampai Z dia ngomong. Bahasa Arabnya kan banyak bener ya nggak? Gue juga tahu kalau lu nggak ngerti, gitu dong. Oh aja. Iya Habib gua gitu, Ustadz gua. Tapi udah bagus juga emang nggak apa-apa. Apalagi tibang uja yang cuman ngomong doangan. La ilaha illallah. Ini di akhir zaman terjadi nggak? Ane tanya. Assalamualaikum. Yang kompak ngapa? Terjadi apa enggak? Terjadi. Kabur orang. Lari daripada ulama-ulama, lari daripada ahli fikih. Nggak mau ngelihat yang namanya para ulama, para ustadz. Bahkan kadang kalau ngelihat ustadz udah kayak ngelihat belis. Kan PA nih orang. Orang ngelihat ustadz zaman gua bocah cium tangan nyamperin buru-buru nih kagak. Awas ustadz dulu, ustadz dulu, ustadz dulu. Lah minggir. Orang mah nyamperin cari tabarukan cium tangan kalau perlu bolak-balik kan begitu ya. Ini kagak dia mabur. Malu ngapa gua megang gitar gua kagak enak. Mending kalau misalkan yang dimainin apa? Yang dimainin juga lagu dia sendirinya aja lupa. Jreng lupa. Jreng lupa. Jreng lupa. Lupa. Lagi syairnya, lah kata Haji dulu bilang, lu yang dodol. Lagu lupa, lu pakai nyanyiin, PA gitu. Orang kalau lupa udah berhenti, betul nggak? Sehingga pada akhirnya yang terjadi apa? Ketika hal itu terjadi di tengah-tengah kita, makanya syukurin aja nih. Makanya ente-ente orang nih, yang duduk di mari nih, ibu sama bapak, para pemuda dan pemudi yang ada di mari, subhanallah, orang-orang pilihan. Yang lain lagi nongkrong di BKT. Yang segede-gede ente. Coba kalau kagak ke majelis taklim. Yang perempuan jadi cabe-cabean bro. Yang laki jadi terong-terongan. Yang terong-terongan kagak mau kalah, lu terong dicabein. Yang terong dicabein kagak mau kalah, lu jagung bakar. Yang dikatain jagung bakar bingung, apaan tuh jagung bakar? Jablay nanggung baru mekar. Nah lo begitu urusannya. Makanya mah bersyukur aja, betul nggak? Alhamdulillah. Lah iya orang-orang pilihan. Lu kalau misal kata dicela nih, kita dicela nih, lu mau kemana bro gitu kan. Kan sering aneh bilangin, lu so alim lu biarin so alim daripada lu so kafir. Nah gitu aja udah. Mendingan so alim apa so kafir. Iya. Kita orang-orang pilihan duduk di majelis ilmu ngelihat ulama, subhanallah. Nih gue ceramah atuh juga belum nih masuk, udah waktunya habis aja.
Ya udah dah bagi-bagi waktunya ya. Ya, jarang-jarang begini baru timbang buka hadis sudah habis ya kan. Ntar diterusin sama kiai kita masih banyak. Itu hadis juga sering disampaikan oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita. Intinya jangan tinggalin ulama ya. Keberkahan bakal diangkat. Terus kemudian yang kedua tuh kan dikirim pemimpin yang zalim. Yang ketiga ntar matinya nggak bawa iman. Nauzubillah min. Singkat aja dah untuk isinya. Kalau mau dilanjutin sarahnya ntar sama guru-guru kita semua. Insya Allah. Kira-kira jelas? Paham? Baik. Ini saya Ujai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MNC Muslim dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi guru kita Ustaz Ujai telah menyampaikan, teringat dengan perkataan seorang salaf. Beliau mengatakan, man lam yazur aliman hayyan aw maitan lam yartaqi darajatuh. Seorang salaf beliau mengatakan, orang yang tidak mau ziarah kepada orang yang alim, arti ziarah sini juga belajar. Orang yang tidak mau datang belajar kepada orang yang alim atau berziarah kepada orang yang alim, baik dalam keadaan hidup atau sudah meninggal dunia, maka salaf ini mengatakan mereka derajatnya tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ringankan langkah kita untuk ziarah. Allah ringankan langkah kita untuk datang sama orang-orang yang soleh, untuk belajar ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Tapi dikatakan juga oleh seorang ulama besar, beliau katakan, man lam yatlu bil ilma lam yurzak aglan. Seorang ulama mengatakan, orang yang tidak mau belajar ilmu, maka akalnya tidak akan baik. Tidak akan mendapatkan rezeki akal yang bagus. Man lam yatlu bil ilma, tidak apa-apa dalil lagi. Ya. Man lam yatlu bil ilma lam yurzak aglan. Orang tidak mau menuntut ilmu, maka tidak akan mendapat rezeki akal yang bagus. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita belajar ilmu. Para pemirsa MNC Muslim dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan mendengarkan ceramah agama dari guru kita, yaitu Al-Ustadz Al-Hajj Abdus Syukur. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la mani'a la mana'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Murabbi kita yang kita cintai, Al-Habib Muhammad Syahab Matta'anallah bituli hayati. Para kiai, para habaib, al-asatidzah, ikhwah fillah, dan pemirsa MNC Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita belajar dari kehidupan. Hari ini banyak orang stres, ketawa sendirian. Handphone gak ada yang nelpon, di kotak-katik sendiri. Baca koran udah mulai gelisah. Urusan PHK dan segala macam. Saya ingin mengajak ini bersama dengan kita di depan hadir saudara kita, sahabat kita, Pak Rasipan namanya. Sejak usia 10 tahun matanya, penglihatannya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara di dunia
tapi nanti di akhirat akan dikembalikan. Beliau tidak melihat, dan Masya Allah, dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dengan seorang wanita yang tidak melihat. Tapi ternyata Allah karuniakan keturunan, anaknya baru 4. Baru berarti ada kemungkinan nambah lagi. Tapi yang menarik, ikhwah yang dirahmati oleh Allah, 4 itu adalah anak kandung. Beliau, suami istri tunanetra, masih mengasuh seorang anak lagi. Yang bukan anak kandungnya, anak asuhnya. 5 orang anak dalam asuhan suami istri yang tunanetra. Dari mana beliau menghidupi anak-anaknya? Anak yang pertama, alhamdulillah, mendapatkan beasiswa di Universitas Indonesia. Anak yang kedua juga mendapatkan kesempatan kuliah S1 menjadi sarjana ekonomi Islam. Yang berikutnya, salah satu kandidat yang akan mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Berikutnya, di madrasah aliyah, dan ada yang belajar di pesantren menghafal Al-Quran. Saya ingin mengatakan kepada kita semua, beliau tidak punya pekerjaan tetap, tapi prinsip yang dipegang tetap bekerja. Sekali lagi, tidak punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Beliau tidak punya penghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Jadi maaf buat jomblowan-jomblowati, gak usah khawatir dia udah kerja apa belum. Urusan kerja bisa belakangan, yang penting penghasilan. Ama latar belakangnya luas. Ama apa adanya aja. Rumah ada, mobil ada, tabungan ada. Baik, kita belajar kehidupan. Mengapa beliau bisa menjalani hidup ini? Ternyata seringkali saya dialog dengan beliau karena yakin dengan Al-Ghaniyyu Al-Mughni, yakin dengan Allah yang maha kaya lagi maha mengayakan. Banyak orang yang hari ini takut, bahkan ikut petunjuk setan, menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang pelit, dan setan menggiring kita kepada kekir-kikiran. Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Setan itu menggiring kita, memusuhi kita, membuat seolah kita ketakutan dengan kefakiran. Kemudian setan juga wa ya'murukum bil fahsya, mendorong kalian untuk melakukan kekejian. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, wallahu ya'idukum magfiratan minhu. Sementara Allah menjanjikan untuk kita semua ampunan darinya. Wa fadla, Allah memberikan karunia kepada kita. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu wasi'un alim. Allah maha luas lagi, Allah maha mengetahui. Yang hari ini masih galau, gimana besok, gimana entar, gimana nasib kita, gimana keluarga kita, bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersandarlah hanya kepada Allah. Jadi bersandar yang benar kepada Allah, bukan sama tembok. Kadang kita udah senderan, udah males mikir. Kadang kita rasanya udah selesai urusan hidup ini, padahal masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mencontohkan kisah yang lain. Dalam sebuah majalah saya baca, ada seorang fakir miskin di satu daerah. Sebaliknya ada orang yang kaya dengan kekayaan yang berlimpah. Suatu saat 2 orang ini datang kepada raja, masing-masing memberi hadiah. Yang miskin kasih hadiah 1 ekor ayam. Yang kaya kasih hadiah kepada raja 5 ekor ayam. Yang kaya ditanya, mengapa kau beri 5 ekor ayam kepadaku? Yang kaya jawab, usahaku lancar, untungku besar, maka aku beri kepadamu 5 ekor ayam. Tapi jawaban ini kurang menarik buat raja. Wajar dong, kalau lagi dapat untung gede, ngasihnya juga banyakan. Tapi si miskin ketika ditanya, mengapa kau hanya memberi kepadaku 1 ekor ayam? Jawabannya, raja, memang ini yang aku punya, cuma satu-satunya. Tapi raja, 1 ekor yang aku beri kepadamu dengan iringan doaku,
Semoga kau dan kerajaan ini dalam kesatuan. Raja tertarik nih. Lalu menurutmu 1 ekor ini aku apakan? Kata si miskin tadi, raja, sebaiknya nanti kalau ini disembelih, aku sarankan ini disembelih, dimasak. Raja, Anda sebagai pengayom, pemimpin, maka aku sarankan Anda makan cukup kepalanya saja. Ada yang senang makan kepala ayam? Insya Allah jadi raja. Minimal raja ayam. Baik, kata si miskin lagi. Raja, kepala tidak akan tegak kecuali ada penopang yang kuat. Anda tidak bisa mengurus negara tanpa pendamping yang berpikir selaras, bertindak sesuai dengan keinginan engkau. Dia adalah sang ratu. Maka sebagai penopang, sang ratu aku sarankan cukup makan lehernya. Saya lanjut lagi, kata si miskin, raja, aku juga tahu kau ini punya 2 tuan putri yang cantik-cantik. Suatu saat dia akan dipinang pangeran-pangeran negeri seberang. Dia akan terbang ke negeri yang jauh dan membawa citra positif kerajaan kita. Aku sarankan tuan putri makan, masing-masing makan sayapnya. Kata si miskin lagi, aku juga tahu kau punya 2 pangeran yang ganteng-ganteng. Suatu saat kau wafat, pangeran-pangeran ini yang akan menggantikan kedudukanmu. Maka aku sarankan pangeran-pangeran masing-masing makan cekernya. Buat akhwat, insya Allah yang suka makan ceker, insya Allah dapat pangeran. Pangeran ceker. Allahu Akbar. Sampai di situ raja dengar kepala, leher, sayap, cekernya. Lalu raja tanya, lalu dagingnya siapa yang makan? Kata si miskin, raja, kalau makan enak Anda udah biasa. Sementara kami di kampung kami jarang makan enak, jadi kalau boleh dagingnya saya yang bawa pulang. Kok bisa? Raja, kalau saya bawa pulang, saya masak, saya hidangkan buat keluarga saya bagi untuk tetangga-tetangga saya. Pasti mereka akan senang dan mereka akan mendoakan Anda, raja. Jawabannya logis, raja pun bilang, Anda dapat daging ayam. Lalu si yang memberi 5 ekor ditanya oleh raja, aku apakan 5 ekor ayam ini? Nervous dia, nggak punya jawaban. Akhirnya raja nanya lagi sama si miskin. Ini miskin jadi petani di kampungnya. Petani hebat, mungkin dia lulusan IPB. Kamu, menurutmu aku apakan 5 ekor ayam ini? Jawaban si miskin adalah, raja, sebaiknya dipelihara hidup saja. Aku sarankan, raja dan ratu berdua pelihara seekor ayam. Tuan putri berdua pelihara seekor ayam. Pangeran berdua pelihara seekor ayam. Berapa jumlahnya? Baru 3. Dia diam lagi. Kata raja, aku hitung-hitung baru 3. Lalu 2 ekor siapa yang pelihara? Kata si miskin, kalau boleh saya yang bawa pulang. Loh, kenapa kamu dapat 2? Ayo kita hitung raja, katanya. Raja tambah tuan putri tambah ratu berdua. Tambah 1 ekor ayam jumlahnya jadi 3. Pangeran berdua tambah 1 ekor ayam jadi 3. Kemudian tuan putri berdua tambah 1 ekor ayam jadi 3. Saya kan sendiri. Tambah 2 ekor ayam, jumlah saya jadi 3. Kalau gitu kita adil sama-sama bertiga. Akhirnya orang miskin ini, dia ternyata mendapatkan 2 ekor ayam plus daging ayam. Saya ingin mengatakan kepada kita semua, jangan pernah takut selama kita berada di jalan Allah. Ketika kita bersedekah, membelanjakan harta kita di jalan Allah, selalu Allah Al-Ghani, Allah Al-Mughni memperhatikan kita. Allah memberi lebih dari apa yang kita keluarkan. Ayat Al-Quran kalau bicara tentang infak selalu mengatakan, mimma rozaqnakum, dari sebagian yang kami rezekikan kepada kalian. Allahu Akbar. Ternyata indah. Allah telah menjanjikan untuk kita semua. Maka siapa yang ingin menikmati hidup ini, jangan pelit-pelit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah takut miskin, jangan pernah takut susah. Bersegeralah datang kepada Allah, penuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya ingin mengatakan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan menyembelih Nabi Ismail, apakah dia sudah tahu Nabi Ismail akan diganti dengan kibas? Belum. Ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan membuat perahu, apakah tahu akan datang air yang besar? Belum.
Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke laut, apakah tahu laut akan terbelah? Belum. Kuncinya, taat kepada Allah, ikuti apa yang Allah perintahkan, maka niscaya Allah akan berikan kebahagiaan, Allah berikan kenikmatan, hikmah kadang belakangan kita ketahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MNC Muslim dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam acara Tabligh Akbar Cinta Negeriku bersama Majlis Al-Anwar, tadi guru kita Al-Ustadz Al-Hajj Abdul Syukur tadi sangat memberikan nasihat agama kepada kita, teringat dengan perkataan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, tuba liman hudiya lil Islam wa kana aishuhu kafafan wa qana'a bih. Kata Nabi, tuba liman hudiya lil Islam, beruntunglah orang yang mendapatkan ajaran agama Islam dan petunjuk mendapatkan ajaran Islam, wa kana aishuhu, dan dengan kehidupannya, wa qana'a bih, dia cukup dengan kehidupannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan barakah-barakah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Sallu ala sayyidina Muhammad. Sallu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim Dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Ibnul Qurrah beliau mengatakan, kunna jalisun indal Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Kami lagi duduk-duduk sama Imam Hasan al-Basri. Fatadzakarna, dan kami saling mengingatkan, ayyu amalin afdalu indallah. Ketika kami lagi duduk sama Imam Hasan, saling mudzakarah antara guru duduk mudzakarah. Semua saling bertanya kepada Imam Hasan dan yang lainnya, ayo, amalan apa yang paling afdal? Amalan apa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka wa kulluhum ittafaqu ala qiyamil lail. Semuanya rata-rata ngomong yang paling afdal di sisi Allah yaitu bangun malam tahajud. Fakultu ana, cuman saya yang bilang. Kata Ibnul Qurra ini, dia mengatakan fakultu ana, maka saya mengatakan yang paling afdal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengatakan tarkul maharim, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang maksiat, meninggalkan yang dilarang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fantabahal Hasan laha, maka Imam Hasan ini terbangun, artinya kaget dengan perkataan tersebut. Maka beliau mengatakan, tammal amar, selesai sudah urusan, terjawab sudah. Jadi yang afdal indal ulama, yang afdal indal ulama, yang paling afdal bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qiyamul lail bagus, puasa bagus, apalagi yang wajib aja, yang wajib itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling afdal indallah Subhanahu wa Ta'ala tarkul maharim, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi perkumpulan kita, Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita, dan sehingga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Kita doakan guru-guru kita ini, Masya Allah, mereka hadir, mereka mau berbagi ilmu dengan kesibukan mereka. Ya Allah, panjangkan umur mereka ini, beliau-beliau ini panjangkan umurnya, sehatkan badan beliau-beliau ya Allah, dan berikan beliau ini kesehatan
kesehatan dunia dan akhirat, diberikan rahmat selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun yang hadir mudah-mudahan kita banyak hajat, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan namanya yang mulia. Ya Allah, 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 Rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami yang hadir pada acara tabligh akbar ini tidak lain dan tidak bukan dengan niat yang bagus, dengan niat yang baik untuk mendapatkan ajaran agama Allah bersama bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Pandanglah kami ya Allah, lihatlah kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, jauhkan kami dari neraka-Mu ya Allah, jauhkan kami dari siksa-Mu ya Allah, berkahkan kehidupan kami ya Allah, cabutlah nyawa kami husnul khatimah, cabutlah nyawa kami dalam iman, cabutlah nyawa kami dalam Islam ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asat. Allahumma hdina min 'indik wa afid alaina min fadlik wa anshur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa 'afika wa 'afiyatik birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Kita doakan juga MNC Muslim yang menyediakan kita acara dakwah seperti ini, juga kru-kru Masya Allah MNC Muslim yang sampai malam hadir. Mudah-mudahan mereka-mereka ini Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, selalu diberi semangat untuk membantu ajaran dakwah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin, ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa MNC Muslim dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berakhir pula acara tabligh akbar Cinta Negeriku bersama Majelis Al-Anwar dan Asa Al-Faqir Muhammad Syahab. Mudah-mudahan acara ini membantu kita mengenal Allah, acara ini membantu kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermanfaat buat umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kembali terus akan dipertemukan dalam acara tabligh akbar berikutnya, khususnya tabligh akbar Cinta Negeriku bersama Majelis Al-Anwar. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.